Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Abu Nawas menghitung bintang. Pada malam yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istananya. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya, sementara matanya terpaku pada langit yang penuh bintang. Setiap bintang tampak seperti berlian kecil yang berkelap-kelip di angkasa. Namun, suasana tenang itu tidak cukup memuaskan raja. Ia merasa malam ini membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa menghiburnya. Ia teringat pada satu orang yang selalu berhasil membangkitkan semangatnya, Abu Nawas. Abu Nawas adalah pria yang cerdik dan lucu, pikir raja. Aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa menghadapi tantanganku kali ini. Dengan ide itu, raja memanggil penasihat istananya. Panggil Abu Nawas, aku ingin berbicara dengannya segera, katanya dengan senyum penuh arti. Abu Nawas tiba di istana beberapa saat kemudian. Ia berjalan dengan tenang menuju aula, meskipun dalam hati ia bertanya-tanya apa yang direncanakan raja kali ini. Setelah memberi salam hormat, Abu Nawas berdiri di hadapan raja. Yang mulia, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda malam ini? Tanyanya. Raja tersenyum dan menunjuk ke arah langit. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Lihatlah bintang-bintang di langit itu. Aku ingin kau menghitung semuanya dan memberitahuku jumlah pastinya besok pagi. Abu Nawas mengangkat alis. Ia terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan kegugupan. Sebaliknya, ia membalas dengan senyum penuh percaya diri. Baiklah yang mulia, tugas ini tampaknya mudah. Saya akan melaksanakannya. Para penasihat dan menteri yang hadir di aula saling berbisik. Mereka tahu tugas ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Namun, mereka juga tahu bahwa Abu Nawas seringkali memiliki cara untuk keluar dari situasi sulit. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan perlahan menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia bergumam, bagaimana mungkin aku menghitung sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata atau tangan? Sesampainya di rumah, ia duduk di halaman sambil menikmati teh hangat. Ia memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas raja. Berjam-jam berlalu, tetapi tidak ada solusi yang tampak masuk akal. Tugas ini bukan tentang hasilnya, tapi tentang bagaimana aku menyikapinya, pikir Abu Nawas. Ia tahu raja tidak benar-benar ingin tahu jumlah bintang. Ini hanyalah ujian untuk melihat sejauh mana kecerdasannya. Saat fajar mulai menyingsing, Abu Nawas akhirnya menemukan ide yang sempurna. Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Raja pasti akan puas dengan jawabanku, katanya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Aula sudah dipenuhi oleh penasihat, menteri, dan bahkan beberapa pelayan yang ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan raja. Raja menyambutnya dengan senyum lebar. Abu Nawas, apakah kau sudah menghitung semua bintang di langit seperti yang kuminta? Abu Nawas membungkuk hormat. Ya, yang mulia, saya telah menghitungnya. Kerumunan di aula langsung gaduh. Semua orang tampak bingung, bahkan penasihat raja terlihat terkejut. Salah satu menteri bertanya dengan nada skeptis, bagaimana mungkin kau bisa menghitung sesuatu yang tak terhingga? Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap raja dan berkata, Yang mulia, jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah rambut di kepala Anda.
Raja mengerutkan dahi, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kau bisa yakin dengan jawabanmu itu? Tanyanya. Jika Anda meragukannya, Yang Mulia, mari kita hitung bersama-sama. Kita bisa mulai dari rambut Anda atau dari bintang di langit. Namun, saya yakin menghitung rambut jauh lebih mudah. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa semakin keras hingga air matanya keluar. Kau memang orang yang cerdas, Abu Nawas. Lagi-lagi kau berhasil menghiburku dengan kecerdikanmu. Setelah tawa reda, Raja berbicara kepada semua orang yang hadir di aula. Abu Nawas telah membuktikan bahwa terkadang jawaban terbaik bukanlah yang paling benar, tetapi yang paling cerdas. Abu Nawas membungkuk hormat. Yang Mulia, hidup seringkali memberi kita pertanyaan yang tampaknya mustahil dijawab. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kita selalu bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Raja mengangguk setuju. Kau tidak hanya membuatku tertawa, Abu Nawas, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga. Aku sangat menghargai kecerdasan dan keberanianmu. Sebagai hadiah, Raja memberikan beberapa koin emas kepada Abu Nawas. Ia juga memerintahkan agar cerita ini disampaikan kepada rakyat, sehingga semua orang bisa belajar dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menghitung bintang segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Penduduk Baghdad membicarakannya di pasar, di masjid, bahkan di rumah-rumah mereka. Abu Nawas benar-benar luar biasa. Siapa lagi yang bisa memberikan jawaban seperti itu? Kata seorang pedagang. Dia adalah contoh bahwa otak lebih kuat daripada otot. Timpal seorang pria tua sambil tertawa. Cerita ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kreativitas dan kecerdasan adalah alat terkuat dalam menghadapi tantangan apapun. Meskipun Raja sangat terhibur oleh jawaban Abu Nawas, beberapa menteri istana merasa tidak senang. Mereka cemburu pada popularitas Abu Nawas dan merasa bahwa ia terlalu sering mengalahkan Raja. Abu Nawas tidak boleh terus-menerus memenangkan hati Raja, kata salah satu menteri dalam pertemuan rahasia. Kita harus menemukan cara untuk menjatuhkannya. Namun, bahkan para menteri itu tahu bahwa melawan kecerdikan Abu Nawas bukanlah tugas yang mudah. Mereka mulai merencanakan tantangan baru yang lebih sulit untuk menjebaknya. Meskipun banyak yang mencoba menjatuhkannya, Abu Nawas selalu berhasil keluar dari situasi sulit dengan caranya yang unik. Ia tidak hanya menjadi favorit Raja, tetapi juga menjadi inspirasi bagi rakyat. Raja Harun al-Rasyid tahu bahwa keberadaan Abu Nawas membawa warna dalam hidupnya. Ia seringkali merenung. Abu Nawas tidak hanya membuatku tertawa, tetapi juga mengingatkanku untuk melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana. Dan begitulah, kisah Abu Nawas terus hidup, mengajarkan bahwa dalam kehidupan, kecerdikan dan humor dapat mengatasi tantangan apapun. Abu Nawas menangkap pencuri. Pada masa kejayaan Baghdad, kehidupan berjalan penuh dinamika. Kota itu terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, tempat orang dari berbagai kalangan berkumpul. Pedagang dari jauh membawa barang dagangan seperti sutra, rempah-rempah, dan permata, sementara penduduk lokal menjajakan hasil panen, kain, dan kerajinan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas adalah sosok yang dikenal semua orang. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kecerdikannya. Ia sering menjadi pahlawan bagi rakyat kecil, terutama ketika mereka menghadapi masalah yang tampaknya tidak punya solusi. Pak Hamid adalah seorang pedagang rempah sederhana. Meski hidupnya tidak mewah, ia dikenal sebagai orang jujur dan ramah. Suatu hari, ia mengalami kejadian yang membuatnya bingung. Pak Hamid baru saja menjual beberapa karung rempah dan mendapatkan uang cukup banyak. Ia menyimpan uang itu di kantong kecil dan meletakkannya di meja di sudut rumah. Namun saat malam tiba, ia mendapati kantong itu kosong. "Aku yakin uang itu ada di sini tadi pagi," gumamnya. Ia mencari di seluruh rumah, tetapi uang itu tidak ditemukan. Keesokan harinya, Pak Hamid mendengar tetangga-tetangganya berbicara tentang Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang cerdik itu.
Di pagi yang cerah, Pak Hamid pergi ke rumah Abu Nawas. Rumah itu sederhana tetapi selalu terlihat rapi. Abu Nawas sedang duduk di teras sambil menyeruput teh hangat ketika ia melihat Pak Hamid datang dengan wajah cemas. "Abu Nawas, tolong bantu aku," seru Pak Hamid begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas tersenyum tenang. "Apa yang terjadi, Pak Hamid? Duduklah dulu, ceritakan semuanya." Pak Hamid duduk dan mulai menjelaskan bagaimana uangnya menghilang secara misterius. "Aku tidak tahu siapa yang mencurinya, tetapi aku curiga ini ulah tetanggaku. Ada beberapa orang yang tahu aku menyimpan uang itu di rumah," katanya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus mempercayai cara-caraku, meski mungkin terlihat aneh." "Tentu saja, aku akan menurut," jawab Pak Hamid dengan penuh harap. Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Hamid. Ia ingin melihat tempat kejadian secara langsung. Setibanya di sana, ia memeriksa meja tempat uang itu disimpan, memeriksa pintu dan jendela, serta bertanya kepada anggota keluarga Pak Hamid. "Apakah ada orang asing yang masuk ke rumah ini?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada, kecuali beberapa tetangga yang biasa berkunjung," jawab Pak Hamid. Abu Nawas mengamati meja tempat kantong uang itu sebelumnya diletakkan. Meja ini tampak biasa saja, tapi masalah ini mungkin lebih besar dari yang terlihat. Sore harinya, Abu Nawas meminta Pak Hamid untuk mengundang semua tetangganya. Sebanyak 10 orang berkumpul di halaman rumah Pak Hamid. Mereka adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan, memandangi mereka dengan senyum tipis. "Teman-teman, aku punya kabar buruk. Di antara kalian ada pencuri yang telah mengambil uang Pak Hamid." Kerumunan itu langsung gaduh. "Mana mungkin, aku tidak pernah mencuri," seru seorang pria. "Aku juga tidak tahu apa-apa," tambah yang lain. Abu Nawas mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. "Tenanglah, aku punya cara untuk menemukan pencuri itu. Tetapi aku butuh kerja sama kalian." Ia mengeluarkan 10 tongkat kayu dari balik jubahnya. Tongkat-tongkat itu panjangnya sama, sekitar 1 meter. "Setiap orang akan membawa pulang 1 tongkat ini," kata Abu Nawas sambil membagikan tongkat-tongkat itu kepada mereka. "Malam ini, kalian harus menyimpan tongkat ini di tempat yang aman. Besok pagi, tongkat milik pencuri akan bertambah panjang 1 jengkal." Kerumunan itu terdiam. Beberapa orang tampak ragu, tetapi akhirnya mereka semua setuju. "Jika kau tidak mencuri, kau tidak perlu takut," tambah Abu Nawas. "Tongkat ini tidak akan berubah jika kau jujur." Semua orang pulang ke rumah masing-masing dengan tongkat mereka. Di rumahnya Pak Jalal, seorang tetangga yang dikenal licik, merasa gelisah. Ia sebenarnya adalah pencuri uang itu, tetapi ia tidak menyangka Abu Nawas akan menggunakan trik seperti ini. "Bagaimana jika tongkat ini benar-benar bertambah panjang?" pikirnya. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, memandangi tongkat itu dengan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk memotong tongkatnya sedikit, berharap panjangnya tidak akan terlihat berbeda. "Dengan begini, aku tidak akan ketahuan," gumamnya. Pagi itu, semua orang kembali berkumpul di halaman rumah Pak Hamid dengan membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas berdiri di depan mereka dengan wajah serius. "Sekarang tunjukkan tongkat kalian," katanya. Satu persatu, orang-orang menyerahkan tongkat mereka. Abu Nawas memeriksa panjang setiap tongkat dengan saksama. Ketika giliran Pak Jalal tiba, Abu Nawas tersenyum. "Inilah pencurinya," seru Abu Nawas sambil menunjuk Pak Jalal. Kerumunan langsung terkejut. Pak Jalal pucat. "Bagaimana kau tahu itu aku?" tanyanya dengan suara gemetar. Abu Nawas tertawa kecil. "Aku bilang bahwa tongkat pencuri akan bertambah panjang. Tapi kau memotong tongkatmu karena takut ketahuan. Sekarang tongkatmu malah lebih pendek dari yang lain." Pak Jalal akhirnya mengakui perbuatannya. Ia berlutut di depan Pak Hamid, meminta maaf atas kesalahannya. "Maafkan aku hanya tergoda melihat uang itu," katanya dengan penuh penyesalan.
Pak Hamid, meski kecewa, memutuskan untuk memaafkan Pak Jalal. Semoga ini menjadi pelajaran bagimu, katanya. Pagi itu, cahaya matahari menyusup lembut ke balik lengkungan-lengkungan marmer istana Baghdad. Burung merpati putih beterbangan dari menara ke taman, dan aroma bunga-bunga mawar Damaskus menguar dari sela-sela pagar hidup yang dipangkas sempurna. Semua tampak ideal seperti pagi yang dijanjikan dalam syair-syair Persia. Raja Harun al-Rasyid melangkah pelan di atas jalan batu yang mengelilingi kolam suci. Jubahnya menyapu pelan lantai taman yang basah oleh embun. Di balik tatapan matanya yang tajam namun murung, tersimpan perasaan jenuh yang tak terjelaskan. Hari-harinya terasa seperti salinan dari hari sebelumnya. Sarapan mewah, laporan panjang dari menteri-menteri yang terlalu takut untuk jujur, puisi-puisi yang terlalu manis untuk disebut murni. Ia butuh sesuatu yang mengejutkan. Tapi pagi itu, kejutan datang dalam bentuk yang sangat tidak mulia. Saat ia melangkah lebih jauh ke sudut timur taman, tempat kolam suci biasa digunakan untuk ritual pembersihan dan meditasi, pandangannya tertumbuk pada sebuah ember logam tua yang penuh lumpur hitam tergeletak sembarangan di tepi kolam. Tetesan lumpur dari ember itu jatuh dan menyatu dengan air kolam yang jernih, menciptakan lingkaran kotor yang mencolok di antara bunga lotus dan batu koral. "Apa ini? Di tengah taman suci?" Seruan raja menggema, disambut angin dan burung-burung yang berhamburan. Dua pengawal kerajaan yang berjaga tak jauh langsung berlari. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar. "Ampun tuanku, hamba tidak melihat benda ini saat ronda tadi." "Jangan beri aku jawaban kosong," bentak sang raja menunjuk ember. "Apakah kalian buta? Bagaimana benda kotor seperti ini bisa masuk ke taman tanpa seorang pun menyadarinya?" Para pelayan taman yang sedang menyiram bunga di kejauhan segera meletakkan kendi mereka, terburu-buru mendekat dengan kepala tertunduk. Salah satunya seorang pelayan muda bernama Said, mencoba berkata sesuatu namun suaranya tercekat. Tidak mungkin ember seperti ini masuk tanpa seseorang yang membawanya, tuanku." "Dan siapa seseorang itu? Jin? Hantu? Atau makhluk air yang bosan tinggal di kolam?" Suara raja meninggi, wajahnya merah padam. Bahkan udara pagi sebelumnya sejuk terasa berubah menjadi gerah dan mencekam. Tak lama, beberapa menteri utama dan petinggi kerajaan mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar bahwa raja sedang marah karena ember. Beberapa mengira itu gurauan, tapi saat mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tak tahu harus tertawa atau takut. Salah satu wazir berbisik ke menteri lain, "Mungkinkah ini semacam peringatan dari langit? Atau mungkin sabotase dari kerajaan tetangga? Jangan-jangan ini ramalan dukun buta yang kemarin ditolak menghadap raja." Rasa panik merayap dari para pelayan ke para penjaga, lalu ke menteri, dan akhirnya seperti menyelimuti seluruh kompleks istana. Ember itu yang dalam kondisi normal, bahkan tak akan dilirik oleh seorang pengemis kini, menjadi pusat krisis paling konyol di negeri itu. Raja membutuhkan jawaban. Harun al-Rasyid berdiri di tepi kolam. Tatapannya menusuk bukan hanya pada ember, tapi pada seluruh sistem istana yang gagal menjelaskan keanehan sekecil ini. "Inikah istanaku yang katanya paling aman, paling terjaga, paling sempurna? Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Tapi ember ini bisa bersantai di taman suci." Ia menghela napas panjang. "Kalian semua terlalu serius untuk hal-hal besar dan terlalu bodoh untuk memperhatikan yang kecil." Lalu ia berkata pelan namun jelas, seperti kalimat terakhir dari Hakim Agung. "Panggil orang yang paling bisa menjawab pertanyaan tak masuk akal ini. Orang yang mampu membuat gila terasa logis. Panggil Abu Nawas, tanda dari kebingungan yang akan menjadi tawa." Begitu nama itu diucapkan, suasana langsung berubah. Ada harapan dan rasa takut. Karena semua orang tahu, Abu Nawas tidak akan datang membawa logika.
tetapi ia akan membawa sesuatu yang lebih berbahaya, tawa dan kebingungan. Dan begitulah, utusan istana dikirim menunggang kuda cepat ke perkampungan Abu Nawas. Di belakang istana, raja tetap berdiri menghadap kolam. Angin meniup jubahnya pelan, dan ember penuh lumpur itu tetap diam, seolah menunggu giliran menjadi bintang utama dalam pertunjukan kerajaan paling tidak masuk akal tahun ini. Langit mulai meninggi saat utusan istana mengetuk pintu rumah seorang pria yang rumahnya lebih sering tertawa daripada berdoa, Abu Nawas. Rumahnya terletak di tepi jalan kecil di antara kedai roti dan penjual kurma. Tidak mewah, tidak megah, tapi halaman depannya penuh tanaman herbal dan jendelanya sering terbuka seolah-olah rumah itu juga ingin ikut tertawa mendengar penghuni di dalamnya. Ketika seorang pengawal berkuda berhenti di depan pintu, Abu Nawas sedang duduk santai di serambi, menyeruput teh pahit dan membacakan sajak untuk seekor kucing belang yang terlihat tidak peduli. Abu Nawas, suara utusan tegas. Raja Harun al-Rasyid memanggilmu ke istana. Sekarang, Abu Nawas meletakkan cangkirnya, mengangkat alis, dan tersenyum. Ah, panggilan pagi dari sang raja. Pasti ada yang aneh lagi terjadi di istana. Langkah menuju kekacauan. Dalam waktu singkat, Abu Nawas berdiri di aula utama istana. Jubahnya yang lusuh tampak lebih anggun dari semua kain sutra para menteri. Ia berdiri tegak, membawa serta wajah tak bersalah, mata licik dan bibir separuh tersenyum. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana emasnya, dikelilingi oleh para menteri yang lebih tegang dari biasanya. Ember lumpur kini berdiri di tengah aula, seperti tersangka utama dalam pengadilan rahasia. Abu Nawas, ujar raja, nada suaranya setengah marah, setengah berharap akan hiburan. Aku memanggilmu bukan untuk bermain kata, tapi untuk menjelaskan mengapa ada ember lumpur di taman suci istana ini. Abu Nawas menunduk dalam, lalu mendekati ember itu perlahan, mengamatinya seolah sedang memeriksa artefak kuno. Logam tua, karat alami, lumpur pekat, dan tetesan segar. Ini bukan sekadar ember biasa, tuanku. Oh, raja menyipitkan mata. Kau mengenali jenis embernya? Lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Saya rasa ini ember ajaib. Seisi aula menahan napas, sebagian menahan tawa. Sebagian lagi takut kalau ini benar-benar sihir. Ajaib bagaimana maksudmu? Tanya raja curiga. Ia bisa bicara, tuanku. Bicara? Raja memiringkan kepala. Apa kau mabuk pagi-pagi? Tidak, tuanku. Tapi izinkan saya bertanya padanya. Abu Nawas menekuk lutut, menyentuhkan telinganya ke ember, dan mulai berbicara pelan seperti seorang pendeta berbicara kepada roh. Wahai ember yang bijak, siapa yang meletakkanmu di taman istana? Hening. Benarkah? Apa kau yakin? Ia berdiri dan menatap raja dengan ekspresi serius. Ember ini bilang, ia dibawa ke sana oleh seekor unta yang ingin mandi, tapi pemalu. Jadi dia kabur saat ada orang datang. Beberapa menteri tertawa, pelayan perempuan tersedak, bahkan seorang penjaga menutup mulutnya dengan sarung pedang agar tidak tertawa terlalu keras. Raja menatap Abu Nawas dalam-dalam, bibirnya bergerak-gerak. Lalu, hahaha, ia tertawa panjang, bahkan menggeser duduknya dari singgasana. Setelah tawanya reda, raja bertanya, "Mengapa kau buat cerita konyol seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Karena tuanku sedang mencari jawaban dari pertanyaan yang bahkan orang waras pun tak bisa jelaskan. Kadang, hanya kebohongan kecil yang bisa menyelamatkan dari kebingungan besar." Ia menambahkan, "Lagi pula, siapa tahu, di dunia yang sudah terlalu serius, mungkin hanya ember yang bisa membuat raja tertawa." Raja tersenyum dan memberi aba-aba. Pelayan membawa ember itu keluar.
Baiklah Abu Nawas, kau belum menjelaskan apapun. Tapi kau telah menyelesaikan kekacauan pagi ini dengan satu hal, tawa. Abu Nawas membungkuk. Hamba memang tidak pandai menyelesaikan masalah tuanku. Tapi hamba cukup cerdik untuk membuat orang lupa sejenak bahwa mereka sedang punya masalah. Dan begitu Abu Nawas keluar dari aula dengan langkah ringan, para menteri sadar masalah ember mungkin belum selesai, tapi suasana hati raja telah diselamatkan. Dan itu, di istana Baghdad yang penuh protokol adalah kemenangan besar. Istana Baghdad, 2 hari setelah kejadian ember ajaib, langit sedikit mendung. Tapi bukan awan yang membuat suasana istana menjadi berat, melainkan sesuatu yang belum selesai. Rasa penasaran mendalam yang menyelimuti semua penghuni istana. Sejak Abu Nawas meninggalkan istana dengan senyum liciknya dan membuat raja tertawa karena cerita unta pemalu yang ingin mandi, seluruh istana tak bisa berhenti memikirkan ember itu. Para menteri terutama yang kaku dan terlalu akademis mulai memperdebatkan, apakah benar ember itu bisa bicara? Atau hanya ilusi psikologis dari orang cerdik? Jangan-jangan Abu Nawas menyembunyikan sihir dalam logika. Seorang menteri pendidikan bahkan mencoba menuangkan lumpur ke dalam ember lain, berharap ember itu membalas. Apa kau mau bicara padaku juga? Namun yang keluar dari ember itu hanya suara plek-plek. Salah satu wazir senior bernama Wazir Salim tak bisa tidur selama 2 malam berturut-turut. Ia merasa dilecehkan oleh keberhasilan Abu Nawas. Bagaimana bisa seseorang tanpa jabatan, tanpa gelar, tanpa logika, mampu menenangkan raja hanya dengan ember? Ia tidak bisa menerima bahwa gelarnya sebagai penasihat logika tingkat tertinggi bisa dikalahkan oleh seorang penyair nyeleneh. Maka ia menyusun rencana diam-diam, membuktikan bahwa Abu Nawas hanya menipu dan membuatnya dipermalukan. Keesokan harinya, ia menyelinap ke taman istana bersama 2 pelayan setianya. Di sana, ia mengganti ember asli dengan ember baru yang lebih kotor, lebih besar, dan bahkan diberi bau busuk dari potongan terasi dan daun busuk. Kalau dia pintar, dia akan tahu ini bukan ember yang sama. Kalau dia tidak tahu, maka dia terbukti hanya mengarang semuanya. Ia lalu pergi menghadap raja. Tuanku, aku yakin Abu Nawas hanya berbohong untuk menghibur. Bagaimana jika kita undang dia kembali dan minta ia bicara dengan ember yang sekarang? Raja berpikir sejenak. Kau ingin membuat Abu Nawas mengobrol lagi dengan si ember? Tepat sekali tuanku. Tapi kali ini kita uji apakah ember yang ajaib atau Abu Nawas yang lihai menipu. Dan begitulah Abu Nawas kembali dipanggil. Kali ini ia datang lebih santai, malah membawa kucing belang peliharaannya duduk di bahunya. Tuanku, hamba datang lagi. Semoga bukan karena ember itu bersin di malam hari. Tidak Abu Nawas, kata raja dengan senyum tertahan. Kami hanya ingin tahu, apakah ia mau bicara lagi padamu. Wazir Salim menatapnya seperti kucing melihat tikus buta. Abu Nawas melangkah pelan ke arah ember yang kini adalah ember jebakan. Ia mengerutkan kening, mengamati ember dari berbagai sisi, bahkan mencium tepinya. Aneh. Kenapa Abu Nawas? Tanya raja. Karena ember ini bukanlah ember yang saya ajak bicara 2 hari lalu. Semua yang hadir menahan napas. Bukan? Kau yakin? Tentu. Yang dulu lebih ramping, lebih tenang, lebih mengerti saya. Raja melirik Wazir Salim. Jadi ember ini tak bisa diajak bicara? Oh tidak tuanku, tetap bisa. Hanya saja bahasanya lebih kasar. Lalu dengan tenang Abu Nawas menempelkan telinganya ke ember. Maaf, apa? Oh, begitu? Baik, saya sampaikan. Ia menatap raja. Tuanku, katanya dia marah karena dizalimi. Katanya, dia dipaksa menggantikan ember lain yang sedang berlibur ke sungai Tigris. Tawa meledak.
Bahkan sang raja hampir jatuh dari kursinya. Abu Nawas lalu berjalan ke arah Wazir Salim. Dan katanya, seseorang tua berjubah coklat yang bau tinta ikan asin telah merusak reputasi ember kerajaan. Wazir Salim menelan ludah. Raja bangkit berdiri, tertawa sambil berkata, "Sudahlah, ember memang tidak bisa bicara, tapi Abu Nawas bisa membuat siapapun percaya bahwa ia bisa. Dan itulah keajaiban sebenarnya." Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan dirinya dari jebakan, tapi juga mempermalukan arogansi dengan cara yang tidak kasar, tapi mematikan, lelucon. Sementara para menteri masih sibuk membedakan dua ember, Abu Nawas berjalan pulang dengan kucingnya sambil bersenandung. Ember boleh tua, tapi jika kita tahu cara menggunakannya, bisa jadi alat diplomasi kerajaan. Ketika benda mati, kucing licik, dan rencana gila bersatu dalam satu pertunjukan istana. Hari mulai senja saat Abu Nawas dan kucing belangnya kembali ke rumah. Jalanan kota Baghdad mulai lengang. Hanya tersisa suara tukang roti menutup warung dan anak-anak yang masih bermain kejar-kejaran sambil tertawa. Abu Nawas menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu bicara pada kucingnya. "Kau dengar, Kanza? Hampir saja aku terjebak oleh ember baru mereka." Kanza, nama kucing itu, hanya mengeong dan melompat naik ke genteng rumah. Abu Nawas tahu betul, kemenangan hari ini hanyalah sementara. Ia bisa merasakan dari nada suara raja tadi ada sedikit rasa tak puas. Dan dari tatapan licik Wazir Salim, ia tahu satu hal, pertunjukan belum selesai. Malam itu Abu Nawas melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia meminjam ember asli yang dulu menjadi bahan kekacauan di istana. Entah bagaimana caranya, mungkin ia menyuap pelayan istana dengan sepotong roti madu dan puisi. Tapi ember itu kini berada di ruang belakang rumahnya. Ia meletak ember di tengah ruangan. Di sampingnya seekor ayam betina yang baru dibelinya. Dan tentu saja si kucing Kanza. "Oke, sekarang kita latihan." Kucing itu mendekat, memperhatikan ember. "Kau akan jadi aktor utama. Ember akan bergerak, tapi benangnya tak boleh kelihatan." Ia lalu mengikat ember dengan benang halus yang hampir tak terlihat, lalu memancing Kanza untuk menariknya. Hasilnya, ember terguling pelan, lalu berputar, dan menabrak ayam. "Bagus, sekarang. Saat ember jatuh, kamu meong, dan pura-pura terkejut. Kita akan bikin semua orang percaya. Ember itu bisa membalas." 2 hari kemudian, undangan resmi dari raja datang. "Abu Nawas, hadirkan kembali keajaiban embermu dalam sebuah pertunjukan singkat di taman istana besok pagi." Tak dijelaskan apa tujuan acara itu, tapi Abu Nawas tahu ini bisa jadi kesempatan atau perangkap, dan ia siap dengan keduanya. Taman istana dipenuhi penonton. Para pangeran muda, istri-istri menteri, juru masak istana, hingga para pengawal yang biasa menjaga pintu gerbang. Raja Harun al-Rashid duduk di kursi besar di bawah pohon delima, tersenyum kecil. Abu Nawas muncul dengan kereta dorong kecil di dalamnya. Ember tua, kucing Kanza, dan ayam betina yang terikat di sudut. "Tuanku, hamba tak membawa sihir, hanya kebenaran." Ia meletakkan ember di atas meja kayu pendek. Kanza duduk manis di dekatnya. "Kami akan membuktikan bahwa ember itu benar-benar hidup." Abu Nawas membalikkan badan, memberi kode halus. Tiba-tiba, ember terguling sendiri, orang-orang menjerit pelan. Lalu, ember itu terguling lagi menghantam kaki ayam yang mengeluarkan suara. Lalu, Kanza mengeong dan melompat, berpura-pura ketakutan. Semua orang mulai ribut. Seorang pelayan menjerit, "Tuanku, embernya marah." Raja tertawa sampai menepuk pahanya. "Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, "Tuanku, kebenaran kadang terlalu berat untuk dicerna.
Maka hamba memilih cara lain, membuat semua orang tersenyum terlebih dahulu sebelum menyadari bahwa dunia tak selalu butuh penjelasan ilmiah. Dan satu ember, seekor kucing, dan benang tak kasat mata cukup untuk menunjukkan, kadang ilusi lebih kuat dari logika. Raja bangkit dari kursinya. Ia menatap Abu Nawas dalam-dalam, lalu mengangguk. Kau bukan penyihir, Abu Nawas, tapi kau lebih berbahaya. Kau penyebar tawa, dan itu jauh lebih menyihir. Hari itu, semua orang pulang dengan cerita. Anak-anak menirukan suara ember hidup. Para ibu rumah tangga mulai mengikat ember mereka dengan benang, dan seorang menteri sempat dikabarkan bicara sendiri ke baskom miliknya. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan ayam betina, kanza di bahunya, dan satu benang kecil yang mengubah cara istana memandang keajaiban. Ketika kebodohan yang dikemas rapi menjadi kearifan yang abadi, keesokan paginya, matahari menyapa Baghdad dengan sinar yang lembut, seperti enggan membangunkan kota yang masih tertawa karena kejadian kemarin. Tapi di istana, suasana jauh dari biasa. Raja Harun al-Rasyid pagi itu tidak meminta puisi, tidak meminta laporan menteri, tidak meminta anggur kesukaannya. Panggil Abu Nawas, katanya sambil menyeruput teh. Dan bawa ember itu juga. Abu Nawas datang dengan senyum khasnya. Di belakangnya, si kucing belang kanza berjalan angkuh, dan di keranjang rotan yang digendong pelananya, ayam betina yang kemarin jadi bagian pertunjukan tampak tidur. Tuanku, sapa Abu Nawas membungkuk ringan. Hamba membawa semua tokoh utama pertunjukan, termasuk yang berkaki 4 dan 2. Raja terkekeh. Hari ini bukan untuk menuntut Abu, tapi untuk memberi penghargaan. Dengan seluruh istana berkumpul, Raja berdiri dan berbicara. Selama bertahun-tahun, aku mengangkat menteri urusan pertahanan, urusan pertanian, bahkan urusan perut. Tapi hari ini, aku sadar, aku butuh menteri yang bisa membuat semua orang tertawa. Bahkan saat hati mereka tak tahu harus percaya atau marah. Maka hari ini, aku mengangkat Abu Nawas sebagai seluruh istana menahan napas. Menteri kegilaan yang mengandung kearifan. Tidak hanya gelar, Raja juga memberikan Abu Nawas berbagai hadiah aneh namun bermakna. Satu peti kecil emas, yang katanya dulu digunakan untuk menyimpan kismis raja. Seekor keledai cerdas yang bisa membuka pintu sendiri. Sebuah rumah baru dengan halaman cukup luas untuk kucing berlari dan ayam bertelur. Dan yang paling ajaib, sekalung emas kecil untuk si kanza bertuliskan, kucing yang membuat ember hidup. Tepat saat pemberian selesai, ayam betina yang tadi diam berkokok keras. Ember di dekatnya, karena tertarik oleh kaki ayam yang tersangkut tali, terguling sendiri di tengah aula istana. Semua orang menjerit, Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, apakah ember itu masih hidup? Abu Nawas mendekat dan berkata, tidak tuanku, ia hanya sedang mengangguk, menerima gelar yang kau berikan padaku. Malam harinya, Abu Nawas duduk di serambi rumah barunya, ditemani ayam dan si kanza. Ia menatap bintang-bintang dan bergumam, dunia ini terlalu serius. Kadang kita butuh satu ember lumpur, seekor ayam, dan kucing setia untuk mengingatkan bahwa hidup juga tentang menertawakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan di malam Baghdad yang hangat itu, tawa kembali menjadi hadiah paling berharga yang pernah Abu Nawas berikan pada kerajaannya. Pagi yang sejuk menyelimuti istana Baghdad. Udara membawa aroma kayu manis dan teh bunga yang baru diseduh. Para pelayan lalu lalang dengan langkah ringan. Para pengawal berpatroli sambil tersenyum kecil. Dan para menteri untuk pertama kalinya dalam seminggu tidak saling berdebat. Taman istana masih menyisakan jejak pertunjukan ember hidup dari hari sebelumnya.
Di bawah pohon delima tempat raja tertawa lepas, masih tergantung seutas benang nyaris tak terlihat seperti bukti tak kasat mata bahwa keajaiban itu pernah terjadi. Namun di balik semua tawa muncul pertanyaan serius. Apa sebenarnya yang dilakukan Abu Nawas? Apakah ia mempermainkan raja atau mempermainkan kenyataan itu sendiri? Pagi itu, utusan kerajaan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Bukan dengan nada tergesa seperti biasanya, tapi dengan ketukan ringan dan salam penuh hormat. Abu Nawas, yang mulia memintamu datang, tidak sebagai pemecah masalah, tapi sebagai tamu kehormatan. Abu Nawas menatap kucingnya, Kanza yang sedang menjilati kakinya dengan angkuh. Dengar itu Kanza, sepertinya kali ini kita akan dijamu, bukan diuji. Ia mengenakan jubah paling sederhana miliknya, karena menurutnya, kehormatan justru terlihat lebih terang di atas kesederhanaan. Istana penuh orang, tapi bukan orang biasa, bukan hanya menteri atau pangeran. Ada pedagang dari pasar terdekat, penyair keliling, anak-anak pelayan, dan bahkan tukang semir sepatu istana. Hari ini, kata Raja Harun al-Rasyid dari atas singgasana, kita tidak hanya memberi penghargaan untuk kecerdasan, tapi untuk sesuatu yang lebih langka, kemampuan membuat orang tertawa dan berpikir dalam satu waktu. Ia menunjuk ke Abu Nawas. Kau telah membuat ember menjadi simbol, dari benda remeh menjadi alat untuk menyadarkan kita bahwa logika tak selalu cukup. Maka mulai hari ini kuangkat engkau sebagai seluruh ruangan hening. Bahkan ayam yang dibawa Abu Nawas berhenti menggaruk. Penasihat tak rasional kerajaan. Terdengar tawa, lalu tepuk tangan, lalu sorakan. Sebagai tanda kehormatan, Abu Nawas diberi 1. Peti kecil berisi 30 koin emas, masing-masing bertuliskan huruf Arab the symbol, dat, huruf paling unik dalam bahasa Arab. 2. Seekor keledai yang bisa membuka pintu menutup pintu, dan duduk saat diberi isyarat. 3. Sebuah rumah bertingkat 2 di pinggir kota, dengan taman belakang yang cukup untuk menanam delima dan bermain dengan kucing. 4. Kalung emas kecil untuk Kanza dengan tulisan, bukan hanya anjing yang setia. Dan terakhir, 5. Ember yang terkenal itu dibersihkan, dicat emas, dan diberikan sebagai simbol warisan nalar jenaka. Usai upacara, Raja mengajak Abu Nawas duduk berdua di taman belakang istana. Tak ada penjaga, hanya teh hangat, roti pipih, dan suara burung kecil. Abu, kata Raja pelan, apa kau tahu kenapa aku percaya padamu? Padahal kau jelas-jelas membuat semuanya terlihat seperti permainan. Abu Nawas menatap langit, lalu menjawab, karena dunia ini sudah cukup penuh oleh orang yang serius tanpa hasil. Kadang yang kau butuhkan bukan pemimpin yang tahu semua jawaban, tapi orang yang bisa membuatmu tertawa saat jawaban tak tersedia. Raja tersenyum. Dan jika suatu hari nanti rakyat menuduhku gila karena terlalu percaya pada ember, setidaknya mereka akan tahu, aku pernah memiliki penasihat gila yang membuat semuanya terasa masuk akal. Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumah barunya. Kanza tidur di kakinya, ayam betina bertengger di pagar, dan keledainya mengunyah tenang di halaman belakang. Ia menatap ember emas yang diletakkan di pojok rumah, dan bergumam, lihatlah kamu, dulu kau cuma wadah lumpur, kini kau jadi warisan kerajaan. Ia lalu menuliskan satu kalimat di kertas yang ia selipkan ke dasar ember. Kebenaran kadang datang dari tawa, bukan dari penjelasan. Dan dengan itu kisah Abu Nawas dan ember ajaib pun menutup dengan satu kenyataan. Di tangan orang yang tepat, bahkan ember bisa mengubah kerajaan.